Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari KMB yang berjudul Analisis Jurnal Nyeri pada Post-op Fraktur Ekstremitas Bawah dengan pelaksanaan mobilisasi dan ambulisasi dini. Adapun teman-teman dari kelompok 1 yaitu ada Ibu Nur Arianti, 2 Ibu Tri Mulyana, yang ketiga Ibu Hana Fitriani, yang keempat saya sendiri Ibu Rika Yuliana, yang kelima Ibu Reni Sriani, yang keenam Ibu Reni Pesrawadiani, yang ketujuh Ibu Resti Trisno Putri. Baiklah, kami akan mulai mempresentasikan jurnal kami. Beda jurnal tentang analisis jurnal nyeri pada post-op fraktur ekstremitas bawah dengan pelaksanaan mobilisasi dan mobilisasi dini. Judul jurnal yang kita ambil yaitu analisis jurnal nyeri pada pasien post-op fraktur ekstremitas bawah dengan pelaksanaan mobilisasi dan ambulisasi dini. Nama peneliti yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Publikasi jurnal yaitu Jurnal Ilmiah Keperawatan tahun 2020. Latar belakang dari jurnal ini adalah World Health Organization atau WHO mengumumkakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian nomor 8 dan merupakan penyebab kematian teratas pada penduduk usia 15 sampai 29 tahun di dunia. Dan jika tidak ditangani dengan serius pada tahun 2030, kecelakaan lalu lintas akan meningkat menjadi penyebab kematian kelima di dunia. Pada tahun 2011 dan 2012 terdapat 5,6 juta orang meninggal dunia dan 1,3 juta orang menderita fraktur akibat kecelakaan lalu lintas. Desiartama dan Ariana 2017. Journal of Telenursing Joting yang kedua 617062. Insiden fraktur femur di Indonesia merupakan yang paling sering, yaitu sebesar 39%. Fraktur pada ekstremitas atas dan bawah dapat menyebabkan perubahan pada pemenuhan aktivitas dan hambatan mobilitas fisik. Perubahan yang timbul diantaranya adalah terbatasnya aktivitas karena rasa nyeri akibat tergeseknya saraf motorik dan sensorik pada luka fraktur. Menurut Smeltzer dan Barer 2013, diperlukan edukasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien pasca operasi. Salah satu tanda dan gejala dari fraktur adalah nyeri. Nyeri merupakan gejala yang paling sering ditemukan pada gangguan muskuloskeletal. Nyeri merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual dan fungsional dengan onset mendadak atau lambat. SDKI 2016. Penata laksanaan fraktur tersebut adalah dapat menyebabkan masalah atau komplikasi seperti kesemutan, nyeri, kekakuan otot, bengkak atau edem, serta pucat pada anggota gerak yang dioperasi, menurut Pitero et al. 2014. Masalah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurang atau tidak dilakukannya mobilisasi dini pasca pembedahan, Lestari 2014. Beberapa literatur menyebutkan bahwa pentingnya melakukan mobilisasi dini yaitu untuk memperbaiki sirkulasi, mencegah terjadinya masalah atau komplikasi setelah operasi serta mempercepat proses pemulihan pasien. Ketan et al. 2014. Untuk metode penelitian, jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan metode cross-seksional di mana penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan variabel independen mobilisasi post-op fraktur ekstremitas bawah dengan variabel dependen tingkat nyeri dengan observasi atau pengukuran dilakukan sekaligus dalam kurun waktu yang sama. Untuk pembahasan jurnal, kali ini dari hasil penelitian pada pasien post-op fraktur ekstremitas bawah di ruang seruni RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu bagian sebesar melakukan mobilisasi. Hambatan mobilitas fisik adalah keterbatasan ekstremitas atas maupun bawah dalam bergerak secara mandiri dan terarah. Batasan karakteristik, kesulitan mengubah posisi, keterbatasan rentang gerak sendi, melakukan aktivitas lain dan dibantu orang lain. Pergerakan lambat, sedangkan faktor berhubungannya yaitu kerusakan integritas tulang, adanya gangguan muskuloskeletal, kerusakan pada integritas struktur tulang,
adanya program pembatasan gerak menurut Wiley dan Sons 2015. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ferdian et al. 2015 yang menyatakan bahwa mobilisasi dini berpengaruh terhadap intensitas nyeri pasien pasca bedah dengan general anestesi di Rumah Sakit Pani Wilasa Citarum. Kemudian mobilisasi dini berperan penting pula untuk mengurangi nyeri dengan cara menghilangkan konsentrasi pasien pada lokasi nyeri atau daerah pembedahan, mengurangi aktivitas mediator kimiawi pada proses peradangan yang meningkat 2020. Journal of Telenursing, Jating 2161-70, 66 respon nyeri serta meminimalkan transmisi saraf nyeri menuju saraf pusat Pristahayuni Tias dan Kalimantan 2016. Pemberian mobilisasi dini menjadi penting karena telah dijadikan standar dalam prosedur Enhanced Recovery After Surgery ERAS. Dolgan et al. 2017. Mobilisasi dini mampu melancarkan sistem peredaran darah dan membantu sistem tubuh kembali normal dengan cepat. Penelitian Agustin dan Purwantin 2017 menunjukkan bahwa tindakan mengubah posisi sesering mungkin atau tirabaring mengajarkan pasien memposisikan tungkai dalam keadaan abduksi dengan memberikan bantal di antara kedua tungkai untuk menghindari aduksi. Melatih aktivitas fungsional terbukti efektif melakukan untuk pasien fraktur introchanter femur dengan hambatan mobilitas fisik dan data yang mendukung, yaitu dengan evaluasi ke pasien yang terlihat mampu memposisikan duduk, mampu melakukan aktivitas fungsional. Nah, di sini kami dapat mengambilkan kesimpulan berdasarkan penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan ada hubungan yang bermakna antara pelaksanaan mobilisasi dan ambulasi dini dengan nyeri pada pasien post-op fraktur ekstremitas bawah. Implikasi keperawatan berdasarkan pembahasan jurnal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pelaksanaan mobilisasi dan ambulasi dini dengan nyeri pada pasien post-op fraktur ekstremitas bawah, sehingga peran dan upaya yang dilakukan perawat untuk mengatasi nyeri pada pasien yaitu dengan mengajarkan teknik relaksasi napas dalam. Untuk penanganan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer dengan cara merawat dapat menginstruksikan keluarga untuk mengobservasi kulit jika ada laserasi, kerusakan integritas kulit dengan mobilisasi pasien, ubah posisi pasien setiap 2 jam sekali, hambatan mobilisasi fisik dengan cara mendampingi dan bantu pasien saat mobilisasi, bantu pasien untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan kemudian diskusi berdasarkan pemaparan dari jurnal ilmiah keperawatan yang mengkaji hubungan pelaksanaan mobilisasi dan ambulasi dini dengan nyeri pada pasien post-op fraktur ekstremitas bawah. Kami mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan mobilisasi pasca operasi pada pasien dengan fraktur efektif untuk mengurangi intensitas nyeri yang dialami pasien post-op fraktur. Kesimpulan dari kelompok kami, menurut kami jurnal ini sangat bermanfaat karena dengan mengajarkan pasien mobilisasi dan ambulasi dini pasca operasi dapat menjadi salah satu alternatif intervensi keperawatan non-farmakologis untuk mengatasi nyeri yang tidak memberikan efek samping pada pasien post-op fraktur. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami tampilkan dari kelompok 1. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.